Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Sadeli. Saya merupakan mahasiswi aktif Universitas Bunda Mulia, program studi Hospitality dan Pariwisata semester 3. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengganti ujian tengah semester untuk mata kuliah Indonesia Indigenous Culinary. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu makanan khas Indonesia bagian timur, yaitu nasi jaha, serta akulturasinya. Nasi jaha atau nasi jahe merupakan salah satu makanan khas Indonesia yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Nasi jaha biasanya berbentuk seperti lemper yang dibungkus oleh daun pisang. Nasi jaha ini biasanya ditemukan di acara-acara syukuran yang diadakan setahun sekali, Lebaran maupun Hari Raya Natal. Biasanya nasi jaha ini disajikan dengan cakalang tampis maupun dengan ayam wuku. Saya akan membahas mengenai sejarah dari nasi jaha. Dulunya di pantai utara dan timur wilayah Minahasa sering didatangi oleh suku asing, yaitu orang-orang Manggidano, juga orang Tidore dan Ternate. Orang-orang asing ini sering mengganggu orang Minahasa yang berada di pesisir pantai tersebut. Mereka melakukan perampokan dan menangkap orang Minahasa sebagai tawanan. Sehingga salah seorang dari Minahasa bernama Maramis melakukan perlawanan dengan cara mencari markas orang asing tersebut untuk dihancurkan. Setelah menemukan markas dan menghancurkan kemah-kemah tersebut, Maramis merasa lapar. Sebagian nasi yang ada dalam perapian tersebut ia makan dengan meremaskan santan kelapa untuk melindungi lambungnya dari kemungkinan nasi tersebut sudah diberikan racun oleh orang asing tersebut. Dari situlah nasi jaha menjadi hidangan kemenangan. Selanjutnya saya akan membahas cara membuat nasi jaha. Bahan-bahan yang perlu disiapkan yaitu 2 ons beras ketan, 1 ons beras putih, 1 gelas santan, 1 lembar daun pandan, 1 lembar daun jeruk purut, 1 ruas kecil serai yang digeprek. Lalu ada bumbu halusnya, yaitu sejumput garam, setengah sendok teh gula pasir, 1 cm jahe, 4 butir bawang merah. Bahan lainnya yang perlu disiapkan yaitu daun pisang maupun bambu yang diraut supaya agak tipis. Membuat nasi jaha, yang pertama kita cuci bersih beras ketan, lalu rendam selama semalaman. Setelah itu cuci bersih beras putih, lalu tiriskan. Kemudian kita bisa mengukus beras putih dan beras ketan yang telah direndam selama semalaman tersebut selama 10 menit. Selama menunggu, kita bisa merebus santan bersama dengan bumbu halus, serai, daun pandan, dan daun jeruk purut. Aduk-aduk hingga merata, dan setelah mendidih kita matikan kompor. Kemudian tuang santan tersebut ke dalam campuran beras yang telah dikukus tadi, sembari diaduk-aduk merata. Kemudian kukus kembali hingga matang. Kemudian kita bisa menyiapkan daun pisang untuk membungkusnya. Taruh adonan di atas daun pisang, lalu padatkan dan gulung. Bungkus dengan menyematkan ujung daun pisang menggunakan lidi supaya rapat. Kemudian kita lakukan langkah ini hingga semua beras terbungkus dengan daun pisang. Setelah itu masukkan beras tadi ke dalam bambu yang telah disiapkan. Panggang hingga matang di atas bara api dengan memiringkan sedikit bambunya. Setelah matang, kita bisa angkat lalu keluarkan dari bambu tersebut, potong dengan ukuran 8 hingga 10 cm dan sajikan di piring saji untuk dihidangkan. Selain membuat sendiri, nasi jaha juga bisa ditemukan di pasar tradisional maupun pasar swalayan yang masih menyediakan jajanan tradisional Manado. Nasi jaha ini sangat cocok dijadikan sebagai oleh-oleh karena nasi jaha ini tahan sampai 3 hari di suhu ruangan dan sampai 5 hari bila masuk ke dalam kulkas. Nasi jaha sendiri tidak ditemukan akulturasi, tetapi di wilayah Manado, Sulawesi Utara terdapat menu lain yang mengalami akulturasi, contohnya Klaper tart yang mengalami akulturasi dari negara Belanda, di mana pada saat masa kolonialisme, kelapa diidentikan sebagai simbol dari kelompok menengah ke atas.
Pada saat itu, seorang wanita Belanda yang menyadari kelapa sebagai komoditas unggul di daerah Manado mencoba bereksperimen dengan menambahkan buah kelapa pada pembuatan tart. Tentu oleh orang Indonesia yang mempunyai derajat yang sama. Dari situlah ditemukan clapper tart yang mempunyai cita rasa manis dan gurih. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.